Kita ketemu lagi di Talk Show Solusi SDM. Saya Aldi Susanto yang kembali menemani para narasumber untuk talk show ini dalam 1 kali 60 menit ke depan. Selamat pagi, sahabat Merkuri. Salam sehat untuk kita semua. Dan seperti biasa, talk show Solusi SDM ini kerja bareng 96 FM Merkuri bersama dengan Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Ada CEO-nya di sini. Selamat pagi Bu Novi, apa kabar? Pagi Mas Aldi, alhamdulillah sehat. ya? Semoga semuanya sehat, sahabat Merkuri dimanapun berada. Oke, baik. Dan hari ini kita akan bicara sama anak-anak muda ini ya. Iya. Karena topik kita bekerja di Green Flag Startup, apa yang perlu diketahui ya, bukan cuma startup tapi Green Flag, ini bukan Red Flag ya. Iya. Ya, kalau Red Flag itu Pak kebalikannya. Dari PT Kasir Pintar Internasional. Iya, betul. Ya, ada Mbak Nurul Aini, SM, SR Operasional and Development PT Kasir Pintar Internasional. Panggilannya apa Mbak Nurul? Aini, Pak. Mbak Aini. Ya. Apa kabar Mbak Aini? Sehat? Alhamdulillah baik. Bapak sama Ibu gimana Sehat, kabarnya? Alhamdulillah, sehat, sehat. Semuanya kita sehat. Dan Bu Novi, hari ini kita ngobrol sama anak-anak muda ini. Betul. Kita mau Sesuai ngobrol dengan apa judulnya ini? nih, sesuai dengan judulnya. Jadi Ya. kita mau ngobrolin tentang bekerja di startup kayak gitu ya Mas. Jadi sesuatu yang mungkin banyak anak muda itu kepingin kerja di sana gitu karena kelihatannya itu kok sip gitu ya. Sip itu Iya. sesuai dengan jiwanya mereka, terus fleksibel, gitu ya. terus kalau kerja itu casual gitu kan. Enggak apa terus apalagi ya casual, terus flexible time juga kayak gitu. Terus cara kerjanya juga kayak sekarang ini tadi barusan saya absen dulu ya Bu gitu. Ternyata kerjanya bisa hybrid gitu kan, enggak selalu harus kantor. ke kantor seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang membuat orang itu tertarik untuk bekerja di startup, dan ini kita mau sambil sharing lah gitu ya dari yang mereka bekerja di startup, seperti apa bekerja di sana dan bagaimana memilih startup yang baik, karena ya sebagaimana halnya sebuah organisasi ada banyak ragam jenisnya gitu ya. Banyak ragam jenisnya itu maksudnya yang ideal itu berarti seperti apa gitu, supaya kemudian nanti kita dapat gambaran kalau karena ketika kita bekerja Mas, yang sering saya temui adalah begini, kepingin bekerja di sana karena ada hal tertentunya tetapi kadang tidak siap masuk seluruhnya, jadi bajunya itu enggak ganti gitu loh. Jadi masuk ke sebuah organisasi kayak misalnya startup gitu, tapi enggak mindsetnya, cara berpikirnya, terus kemudian plus menyesuaikan lain-lainnya bisa menyesuaikan, atau masuk ke industri yang misalnya di perhotelan gitu ya, di retail bisnis gitu, yang kita tahu bahwa memang industrinya begitu, tapi nanti enggak sepenuhnya kita bisa menyadari menghayati pekerjaan di sana, sehingga itu tadi badannya di sini, kepalanya mikirnya kemana. Nah ini supaya sahabat Merkuri mendapatkan gambaran tentang bagaimana kalau bekerja di startup, yang mungkin sering mendengar tapi kita dengarkan langsung dari yang sudah mengalami dan bekerja di sana dan di bidang HR, mengelola HR. Ya, oke. Tapi kita sepakat dulu untuk menyamakan persepsi untuk istilah Green Flag Startup ya. Ya. Mbak Aini, bisa disampaikan batasan dari Green Flag Startup itu apa sih? Kalau Green Flag-nya kita tahu pasti itu yang hijau-hijau, bendera hijau lah ya. Lawannya kan bendera merah gitu ya. Bajunya udah hijau, Pak. Ya, bajunya juga hijau, oke. Iya. Apa Mbak? Nah, kalau PT Kasir Pintar Internasional sendiri, itu kan sebenarnya kita adalah startup yang fokusnya adalah SAS Ibu. Jadi software as a service. Nah, di mana kami itu membantu para pelaku usaha baik itu dalam skala menengah walaupun sampai besar untuk menciptakan ekosistem bisnis yang baik untuk mereka. Jadi kami menawarkan servis untuk kasir mereka, mesin kasir mereka, stocking mereka, sampai juga dengan HR information systemnya mereka di dalam satu aplikasi itu. Nah, jadi kami ini adalah sebuah startup yang fokusnya adalah ke sebuah software. Nah, sebenarnya kan kalau green flag, red flag itu istilah dari Gen Z ya Pak ya, Bu ya. Jadi kalau kita sapa dulu gitu. Kalau Gen Z itu gitu Pak, kalau nyapa. Lain kita nyapa orang-orang gitu 5 tahun enggak pernah selamat pagi. Gitu. Kalau saya yang gitu kok rasanya kayak apa ya, oke. Jadi itu adalah istilah untuk Gen Z. Dan kebetulan kami itu rata-rata
karyawannya Gen Z. Gen Z, Ada yang ya. milenial tuh Gen Z gitu. Nah, untuk sebuah istilah green flag itu seperti apa? Gitu ya. Banyak sekali startup di Indonesia yang sudah berkembang seperti itu ya. Yeah. Nah, cuma kalau dari HR sendiri flag gitu ya, atau memberikan tanda sebuah green flag itu seperti apa? Yang pertama, kalau di startup itu sendiri punya yang namanya kepastian gitu, atau punya yang namanya batasan untuk karyawan untuk bekerjanya itu seperti apa. Nah, jadi kalau banyak startup di luar sana itu yang mungkin karena terlalu fleksibel ya Pak ya. Jadi karena terlalu fleksibel sehingga jam kerjanya itu enggak tentu gitu. Bahkan ada yang misalnya karyawan itu bekerja dari pagi sampai malam gitu, karena memang budayanya hustle, budayanya menuntut untuk cepat gitu, apalagi startup dengan perkembangan teknologi yang cepat seperti itu ya. Nah, tapi startup yang green flag itu yang sehat, artinya perusahaan yang sehat itu punya batasan, meskipun dia jam kerjanya fleksibel tapi punya batasan seperti itu untuk karyawannya sendiri. Dan terus punya yang namanya development untuk karyawannya. Jadi karyawannya itu tidak serta-merta dibiarkan, oh yaudah kamu bebas ngerjain apa aja, tapi tidak ada batasan dari manajemennya untuk, oh kamu batasnya di sini, kamu bisa pengembangan karirnya sampai batasnya di sini, seperti itu. Jadi kalau di Kasir Pintar itu memang sudah ada gitu loh, memang sudah ada batasan-batasan tersebut, development karirnya untuk karyawan sendiri, dan juga ada batasan seberapa fleksibel sih anak-anak untuk di dalam pekerjaan itu, sehingga kalau misalnya dibiarkan secara terus-menerus, maka nanti karyawan itu bisa saja burn out gitu, kelelahan karena dipaksa untuk cepat itu tadi gitu loh Bu. Itu sih Pak. Ya, oke. Intinya adalah pokoknya perusahaan startup yang green flag itu yang oke lah ya. Yang sehat, Sederhana, yang sehat, yang kemudian semuanya serba jelas, bahkan fleksibel sih iya, tapi bukan fleksibel yang kemudian tanpa batas. Betul. Oke. Ya, ada batas-batas ya, di mana anak-anak yang bekerja di sana itu jadi tahu. Tapi kita bicara soal Kasir Pintar Internasional, sudah berapa lama? Kasir Pintar udah dari 2016 2016 sampai ya. 2025 sampai sekarang. Sampai Jadi sekarang kurang ya. lebih 7 tahun. Pak. Kalau itu 2016 itu sudah langsung masuk Indonesia. Iya, kami 9 tahun dong, kalau 16 ke 25. Oh iya, 2016 itu secara unofficially sih Bu. Jadi Oh, kayak oke. misalnya masih merintis gitu. Nah, tapi kami itu memang pure dari Indonesia Pak. Oh, Jadi, cuma namanya doang internasional gitu. Jadi kami itu penciptanya atau foundernya itu dari mahasiswa ITS semua, ITS Surabaya semua. Iya, Jadi iya, kami iya. punya 4 founder dari ITS semua, menciptakan sebuah aplikasi yang mana itu sebenarnya dari lomba, dan akhirnya bisa dapat investor dan sampai sekarang jadinya gitu. Nil. Oke. Oh, enggak, udah. Oke, jadi Kasir Pintar itu memang berawalnya dari Surabaya ya. Surabaya, ya. betul. Kalau Dari sekarang Surabaya. sudah punya kantor-kantor cabang di luar Surabaya kah? Kita kantor pusatnya di Surabaya Pak. Terus kita cabangnya di Malang. Malang. Di Malang. Jakarta itu belum? Front office belum. Kita Oke. pusatnya di Surabaya. Oke. Berapa karyawannya sekarang? Kurang lebih 90. 90 itu untuk Surabaya Malang ya. Surabaya Malang betul. Oke, itu mayoritas Gen Z. Mayoritas Gen Z, milenial tuh Gen Z. Gitu. Apa sih yang disediakan layanan apa tadi kan SAS ya, software as a service gitu ya. Betul, Ya. software as a service. Itu apa saja? Nah, kami ada yang namanya Kasir Pintar. Jadi aplikasi kami itu satu, namanya aplikasi Semua Kasir basisnya aplikasi ya. aplikasi Kasir Pintar. Di sana itu Pak, jadi di sana itu ada sistem kasir untuk pelaku Bayar-bayar. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya para pelaku usaha kan biasanya kalau pencatatannya manual seringkali kan tidak terrecord ya. Untungnya berapa, terus ruginya berapa, kayak gitu. Nah, Kasir Pintar bisa bisa memanage laba rugi di sebuah pelaku usaha itu. Nah, selain itu di dalam aplikasi Kasir Pintar itu sudah dilengkapi dengan fitur-fitur tertentu, kayak misalnya fitur stok. Nah, misalkan kalau pelaku usaha punya barang nih Pak,
kadang nggak nemu gitu, maksudnya nggak nemu itu barangnya diambil tanpa pencatatan kayak gitu ya, atau misalnya pencatatannya lupa sendiri, bingung sendiri gitu loh. Jadinya kok kurang terus ya gitu. Nah, Kasir Pintar ada itu, jadi memanage stok pelaku usaha itu supaya lebih terlihat gitu. Kebanyakannya berarti di F&B gitu ya? Kami F&B ada, retail ada, gitu. Terus juga kami ada HR Information System. Jadi cuma di Kasir Pintar itu ada yang namanya absensi gitu Pak di Kasir Pintarnya. Nah, tapi sekarang kita punya produk lain. Produk lain itu HR Information System yang mana produk itu tuh fokusnya memang ke HRIS. Namanya Pintar HR. Di sana ada penghitungan gaji, absensi, terus juga misalnya karyawan pengajuan cuti atau misalnya izin nggak masuk itu bisa di situ. Ya, ini kan sudah banyak pengembangan. Belum ada rencana untuk mengganti nama kasir itu sendiri. Karena kan kalau kasir itu kan pendek banget ya, kecil banget skupnya itu. Nah, sekarang kan udah merambah kemana-mana gitu, belum ya? Belum ada masih sih, jadi trademarknya masih Kasir Pintar Internasional. Karena peluangnya juga masih banyak Mas sebenarnya. Peluangnya masih banyak, betul. Iya. Makanya mungkin diganti apa gitu ya. Mungkin yang nama produknya aja yang kemudian akhirnya di branding kayak tadi Pintar HR yang kayak Pintar gitu. HR itu. Terus gini Pak, kalau misalnya nanti Mercury Radio ini mau mengirimkan blasting, kita punya aplikasi yang namanya Blast WA. Jadi untuk memudahkan bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin mau memblasting pesan ke semua untuk customer, promo gitu itu bisa pakai kami juga. Jadi sistemnya ya, tapi bukan blasting ke orang di luar kontak kita, bukan ya? Tetap orang yang di dalam kontak kita. Betul. Ya, di dalam kontak kita, cuman membantu memudahkan. Betul. Jadi nggak satu-satu tangannya ketubil. Oke. Bu Novi, menarik ya. Hari ini kita bicara tentang anak-anak muda yang kemudian gayanya beda, ya, cara mereka memberikan salam aja sudah beda banget gitu. Kalau dulu kita kayak gini tuh kan kayak kalau kita mengata-ngatain orang monyet itu kan, sekarang jadi kalau kita gini ya. Sekarang ini jadi kayak gitu loh. Gitu loh Mas. Iya. Belajar Mas. Iya. Kadang-kadang bikin ketawa sendiri ya. Nah, apa yang kita kan berasal dari generasi yang berbeda gitu. Apa yang menarik dari Kasir Pintar atau secara umum startup itu sendiri, kalau Bu Novi melihat apa sistem kerjanya kah atau teknologi yang dipakainya, kok bisa ya mikir sampai sana? Kalau Bu Novi melihat startup itu seperti apa? Iya, jadi gini, startup itu ini adalah perusahaan yang baru berdiri dan kebanyakannya mereka inovasinya di teknologi gitu kan. Terus kemudian apa yang mereka lakukan itu mendisrupt bisnis yang ada sebelumnya, maksudnya bisnis yang sejenis yang dulunya dilakukannya dengan konvensional, itu mereka mendisrupt dengan cara yang baru kayak gitu kan gitu. Jadi kayak tadi itu kan dengan transaksi, setiap kali transaksi berapa, misalnya beli apa kayak di depan itu 15.000, 25.000 gitu. Kalau orang nyatet itu kan ya pegel ya, gampangannya gitu. Nah, tapi ini kayak semua akan terekord, terus kemudian hari ini penjualan per jenis item kelihatan gitu ya. Jadi kan itu mendisrupt sesuatu yang dan kemudian berguna untuk orang banyak. Gitu ya, berguna untuk orang banyak itu kita lihat yang sudah misalnya kayak nama-nama Tokopedia, Gojek lah, yang OVO lah, yang apa Halodoc yang kayak gitu. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau saya melihatnya mungkin banyak orang anak muda kenapa tertarik karena kelihatannya itu secara visual itu beda dengan yang dilakukan, cara kerja yang beda dengan orang-orang sebelumnya gitu kan Mas. Yang misalnya kalau kerja itu bisa casual, sementara kalau yang ini gaya korporat, yang satunya kan budak korporat gitu ya. Itu seragaman, hari tertentu harus pakai apa kayak gitu kan. Terus misalnya ada upacara-upacara atau bukan upacara lah, ritual di jam-jam tertentu harus apa gitu kan. Kan jadi kayak di BUMN itu jam 10 Mas. Lagi mau ngapa-ngapain kamu tapi jam 10 itu waktunya Indonesia Raya. Jadi mereka harus menghentikan pekerjaannya dan mereka berhenti. Jadi mereka berhenti dan berdiri dan menyanyi gitu kan di tempatnya masing-masing. Nah, ini kan cara kerja yang
yang sangat berbeda gitu Mas, yang tadi casual, terus bebas, terus flexi time, terus mungkin juga beberapa ini karena ini apakah karena ini investornya dari dalam negeri sendiri, tapi kalau misalnya ini kan bisa mengundang biasanya namanya angel investor gitu ya, investor-investor dari luar yang karena ini ngelihat ini kelihatannya berkembang dan bagus, maka ada investor. Jadi seringkali kan mereka itu bicara komunikasinya dengan istilah-istilah yang asing gitu loh. Jadi sesuatu yang kayaknya mereka banget gitu loh Mas. Jadi saya ngelihatnya itu seperti itu, sehingga kemudian banyak anak muda yang tertarik gitu. Nah, tetapi tadi itu diceritakan bahwa ternyata ya dengan bisnis yang sangat agile seperti ini, startup kebanyakan itu agile karena mereka juga baru memulai, sehingga itu tadi banyak yang juga masih mungkin pada waktu awalnya masih mencari memantapkan target marketnya gitu ya. Jadi secara bisnisnya ini karena belum pernah ada, mereka sendiri masih harus harus mencari kemapanan atas target pasarnya. Terus kemudian bisa jadi gampang terjadi perubahan yang misalnya wah ini nggak cocok ini dicoba 3 bulan atau 6 bulan ternyata nggak bagus, langsung pivot strategi, terus kemudian restrukturisasi tim kayak gitu kan, bisa jadi seperti itu karena benar-benar menyesuaikan dengan kondisi yang ada seperti itu. Dan ya harusnya ini bisa jangka panjang karena banyak juga yang saya tahu startup yang cukup besar, misalnya salah satu yang adik saya pernah bekerja itu di yang nganter buah dan sayur habis dari petani terus kita beli bisa langsung dikirim, itu investornya besar belum, tapi terus kemudian nggak sampai 3 tahun nggak sampai 3 tahun selesai, dan ya itu tadi bisa jadi yang dananya tadi tidak dimanfaatkan dengan tepat. Yang seperti itu. Jadi kalau ini sampai sekarang sudah dari 2016 sampai sekarang masih eksis, ya berarti ini dikelolanya dengan baik, dan juga tadi itu ada pengembangan produk yang memastikan bahwa bisnis ini sustain gitu Mas. Oke. Nanti kita akan belajar banyak dari ini bagaimana cara kita mengenali ya sebuah perusahaan startup itu bisa green flag. Karena di sisi yang lain ada red flag ya, ada bendera merahnya. Sekedar untuk membandingkan begitu, supaya ada pembandingnya gitu. Tapi kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Topik diskusi kita hari ini kan memang pengen tahu banyak tentang bagaimana memilih perusahaan startup yang kategorinya itu green flag begitu ya Bu Novi ya. Berarti memang harus banyak yang kita ketahui, dan ada Mbak Aini dari PT Kasir Pintar Internasional. Beliau ini adalah HR Operasional dan Development. Nah, pertanyaan yang berikutnya itu adalah banyak orang, apalagi anak-anak muda tertarik bekerja di startup, ya. Tapi yang harus diwaspadai adalah bagaimana supaya tidak terjebak di lingkungan kerja yang tidak sehat. Adakah perusahaan startup yang tidak sehat? Waduh. Gak berani ngomong. Tapi kalau kita bicara soal perjalanan startup di Indonesia, up and down ya. Up and down, betul. Ya, kita tahu di awal-awal oke, tiba-tiba kemudian berguguran. Saya nggak tahu sekarang trennya seperti apa. Mulai naik lagi atau ya gimana? Menurut ini subjektif sih ya, Mbak. Ini boleh tidak pakai baju kasir pintar untuk coba dulu untuk berkomentar soal kondisi startup ini. Oke. Kalau sekarang itu kalau kita ngebahas tentang tenaga kerjanya dulu ya Pak ya. Kalau programmer saat ini itu kalau dulu supply and demand-nya itu lebih banyak permintaannya. Jadi penawarannya itu dikit. Artinya nggak banyak yang memenuhi kualifikasi. Betul, programmernya itu nggak banyak. Jadinya karena permintaannya lebih banyak, jadi tawaran harga yang perusahaan tawarkan itu lebih banyak, lebih tinggi seperti itu. Tapi kalau sekarang, karena sekarang itu sudah ada banyak lembaga-lembaga yang menawarkan bootcamp, terus banyak universitas yang dia itu membuka jurusan programmer, jadi sudah banyak lahir gitu ya lulusan-lulusan programmer, atau yang misalnya dia kuliahnya nggak ambil programmer, dia bisa ambil bootcamp. Untuk menjadi programmer. Dalam artian programmer itu sudah banyak, penawarannya sudah banyak, dan permintaannya pun nggak semakin banyak saat ini. Jadi itu mempengaruhi rate programmer itu sendiri di Indonesia. Beda lagi kalau misalnya kita ngomong soal luar negeri ya Pak ya. Kalau luar negeri beda lagi karena rate-nya, kursnya mereka beda sama kita. Tapi kalau di Indonesia memang untuk harga programmernya sendiri itu memang sudah menurun, karena
penawarannya udah banyak. Dalam artian programmer yang mau dicari itu udah banyak gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk dunia startupnya sendiri, kita kalau kita ngelihat berita-berita kemarin itu yang lebih yang menggemparkan, saya nggak mau sebut namanya. Jadi ada startup yang dia itu ketahuan menyelewengkan investasi gitu. Nah, jadi startup itu berani menawarkan gaji banyak gitu ya, tapi pekerjaannya nggak seberapa. Nah, dalam kurun waktu beberapa tahun ternyata ditemukan indikasi kalau foundernya melakukan kecurangan, sehingga startup itu ya sekarang sudah sudah nggak ada gitu maksudnya. Iya. Para pekerjanya pun sudah banyak yang di PHK seperti PHK, itu. iya. Nah, itu yang bikin para programmer itu sudah banyak di pasar tenaga kerja dibandingkan dulu seperti itu. Setahu Mbak Aini sendiri, kalau misalnya kita bicara soal perusahaan startup itu yang mayoritas itu didanai oleh angel investor ya? Bukan. Kalau saya kurang tahu ya Pak ya. Tapi kalau di Kasir Pintar memang investornya dari warga negara Indonesia seperti itu. Warga negara Indonesia. Tapi kan istilahnya kan memang angel investor ya, betul ya? Ya, untuk mengatakan ya bukan investor biasa gitu mungkin ya. Karena kalau gagal tadi kan duitnya nggak balik. Duitnya nggak balik, iya. Artinya kalau ada penyelewengan kan berarti ada investor. Mayoritas memang didanai oleh investor ya. Rata-rata enggak sih Pak. Jadi enggak ada juga yang enggak juga. Jadi ada beberapa startup yang memang dari foundernya sendiri, ada juga yang cari pendanaan. Kalau dari Kasir Pintar kebetulan memang ada pendanaan. Betul. Ya. Nah, ini yang kemudian warningnya itu menjadi lebih kuat ya, karena ada kasus di mana duit itu diselewengkan oleh para foundernya gitu ya. Tapi kalau di Kasir Pintar sendiri, memang kita pendananya dari eksternal gitu ya. Jadi founder kami itu luar biasanya dia masih terus berupaya gitu Pak untuk membuat Kasir Pintar itu running sustainable ke depannya. Jadi sampai pada tahap Kasir Pintar itu punya banyak produk sampai saat ini, karena memang foundernya memikirkan, nanti anak-anakku kalau misalnya Kasir Pintar ini banyak pesaingnya terus kalah saing, gimana lah. Akhirnya mereka menciptakan produk-produk lain itu seperti itu. Jadi investasinya itu diputar seperti itu. Makanya dari Kasir Pintar itu bisa sustainable sampai sekarang itu ya karena itu tadi. Kalau di Kasir Pintar foundernya masih generasinya milenial ya? Milenial. Para milenial ya. Jadi dan Mbak Aini sendiri sudah sejak awal Kasir Pintar berdiri ada di Kasir Pintar? Saya joinnya di tahun 2023 Pak. Oh, baru ya? Sebelum itu kerja di perusahaan startup yang lain atau di perusahaan biasa? Perusahaan biasa. Saya konvensional, betul. Oke, berarti punya pengalaman dan bisa ditanya begitu ya. Apa sih tantangannya bekerja di perusahaan startup? Karena kan kita tahu bahwa startup ini kalau untuk level Indonesia ya, menurut saya ya, mungkin memang lebih fleksibel, lebih apa, tapi kan jaminan untuk keamanan keberlangsungan maksudnya. Iya, keberlangsungan ya. Itu belum terjamin ya. Kalau pengalaman Anda sendiri seperti apa? Tantangan-tantangan bekerja di startup itu apa? Karena dulu kan bekerja di perusahaan biasa gitu. Betul. Kalau yang saya rasain di startup ini sendiri ya Pak ya. Jadi Kasir Pintar itu kan ada kalanya dia masih awal banget berdiri sampai akhirnya scale up sampai sekarang. Nah, dia scale up itu maka ada perubahan di dalamnya Pak. Ada perubahan di dalamnya, dan ketika ada perubahan di dalamnya, karyawan itu otomatis mulai komunikasinya renggang, terus karena ada perubahan-perubahan, misalnya perubahan peraturan, terus kepercayaan karyawan itu mulai renggang seperti itu. Nah, cuma dari tim HR sendiri atau dari foundernya sendiri, ketika ada perubahan, tantangannya itu lebih mengatasi tantangan itu sendiri. Ketika setiap ada perubahan kayak misalnya peraturan atau perubahan apa, mesti selalu dikasih alasan gitu, kasih alasan dari foundernya langsung kenapa sih kok perubahan ini ada seperti itu. Nah, jadi dari foundernya memberikan alasan ke para karyawannya
agar mereka tuh bisa menerima. Jadi ada transparansi. Betul, ada transparansi dari HR, dari foundernya sendiri. Dari founder. Perubahan itu perlu karena kita mau scale up lebih lagi daripada sekarang seperti itu. Nah, jadi perubahan itu ada dan pasti perubahan itu nggak semua orang mau seperti itu. Nah, jadi perubahan itu kita transparasikan, kita kasih penjelasan yang baik itu seperti apa, perubahannya itu berdasarkan apa, seperti itu. Nah, itu tantangan dan cara mengatasinya seperti itu, Pak. Belum lagi tadi yang jam fleksibel seperti itu ya, Bu ya. Kita kasir pintar itu sebenarnya jam kerjanya fleksibel karena kami itu tapi tidak sefleksibel itu. Dalam artian kami masih memberikan batas-batas tertentu. Orang harus ngantor gitu maksudnya. Betul. Nah, jadi kami itu ada hybrid, Pak. Ada hybrid, ada kerja di rumah, ada kerja di kantor seperti itu. Nah, cuma karena kekhawatiran foundernya itu untuk anak-anak itu harus tetap produktif tapi tidak menghiraukan kesehatan mereka gitu. Jadi harus ada batasan-batasan jam kerjanya. Jam kerjanya itu kalau di kami meskipun startup, kami ada batasan jam kerja dari jam 8 sampai buka kantor itu jam 8, tutup kantor itu jam 7. Dalam artian karyawan itu tetap kerjanya 9 to 5 tapi mereka bisa milih, Pak. Paling siang itu jam 10. Mereka bisa datang jam 8, jam 9, jam 10. Kalau jam 10 mereka kelarnya jam lebih 7. malam. Jam 7. Jadi dari batasan itu, dari atasannya sendiri atau dari foundernya sendiri bisa mengerem gitu. Dalam artian, jam kerjanya udah selesai di jam 7. Berarti saya nggak bisa nih ngasih pekerjaan di luar jam kerja itu. Seperti itu. Dan itu komitmen itu dipegang oleh semua pihak ya. Semua karyawan, betul. Sampai di sini Bu Novi apa? Ada komentar nggak untuk anak-anak muda kita ini? Iya, iya. Untuk anak-anak muda yang bekerja di startup Ya. Ini ya pekerjaan yang kayaknya menjadi impian mereka gitu ya, karena mereka nggak terkekang dengan aturan-aturan yang membuat mereka itu kadang merasa nggak suka terlalu dikekang. Jadi maksudnya kayak micromanage gitu mereka nggak suka gitu. Jadi dan ini kayak rasanya kalau kita mau ngerekrut orang mungkin ada satu karakteristik yang kemudian harus cocok sama fit sama culture-nya di startup kayak gitu. Jadi misalnya anaknya harus modelnya model yang kreatif, tidak suka dengan kemapanan, mungkin seperti itu ya. Karena kalau bisa jadi terlalu kayak misalnya kita bicara di DISC gitu, terlalu prosedural, yang terlalu seperti itu bisa jadi mereka nggak sesuai dan juga secara bisnisnya bisa jadi nggak cocok kayak gitu. Iya. Oke. Kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya, silakan Mas. Mau iklan ya? Silakan disampaikan dulu. Wah, kalau mau iklan turun aja, nanti pasti akan jawab pada 3 pertanyaan. Silakan. Sekarang. Ya wes, coba ya. Kakaknya ini yang punya, mbaknya ini yang pendiri atau salah satu staff ya? HR Mas. HR manager. HRD Ya. ya. Oh ya. Gini, bagaimana kalau ini biasanya ini kan beberapa orang kan menilai bahwa Gen Z atau generasi yang sekarang ini yang muda-muda itu yang gapnya udah jauh sama beberapa generasi Gen X nggak salah ya. Itu kadang mungkin orang tuanya sendiri lah pasti kan mengecap bahwa wah Gen Z ini gen bermasalah ini, kadang juga nggak bisa dibuat kerja sama gitu loh. Nah, aku minta penilaian bagaimana kalau ada stereotip seperti itu dari HRD ini, apakah juga menilai bahwa Gen Z ini adalah gen bermasalah atau sebenarnya Gen Z ini ada gen yang kreatif, dia punya ide-ide yang kadang nggak terpikirkan oleh kita, terus fantasinya itu masih luas gitu loh. Nah itu kan sebenarnya ada banyak positifnya ya, terus juga dia juga bisa istilahnya out of the box kalau ada harus berimprove di saat
waktu yang deadline, tapi Gen Z ini bisa melakukan hal yang sebenarnya langsung tanggap gitu loh. Nah, menurut Mbaknya ini gimana untuk menilai Gen Z itu sebenarnya itu terima nggak sih kalau Gen Z itu adalah gen yang tidak bagus? Yang kedua, kalau dari pihak Gen Z mungkin ya, Mbaknya masih Gen Z ya atau sudah HRD yang ini, angkatannya Mas Aldi ini? Saya Gen Z. termasuk Gen Z, Pak. Oh ya, sekarang balik lagi. Kalau dari pihak Gen Z sendiri menilai mungkin apakah juga menerima pegawai-pegawai yang standarnya di atas ya, contoh sudah senior gitu ya. Bagaimana menanggapinya bila ada pegawai yang gap umurnya ternyata atau nggak tahu di perusahaannya apa menerima yang di bawahnya semua dari HRD atau ada yang senior di atasnya. Nah, kalau menilai itu saya minta penilaian dari HRD sendiri yang notabene Gen Z. Kalau dibalik menilai para pekerja-pekerja senior seperti Mas Aldi, Bu Novi gitu loh. Ya. Ya apa ngomong apa ya? Itu sebenarnya nilainya gimana? Ya. Wah, ini kalau saya ngatur anak buah saya susah amat sih. Wah, ini nggak mau berkembang sih di ajaran IT kok nggak mau belajar sih. Nah, itu ada nggak sih kendala-kendala seperti itu? Terus bagaimana penilaian kebalik? Kalau tadi kan pihak Gen Z kan dinilai stereotip sama pihak yang senior. Bagaimana pihak Gen Z sendiri kalau menerima pegawainya kebalikannya lebih tua gitu loh. Apakah ini juga bisa menganulir gitu loh. Terakhir Mas Aldi, kan tiga tadi ya. Bagaimana ke depannya dari HRD sendiri tentang produktivitas usia? Apakah setuju nggak sih kalau dari pihak HRD ini khususnya menilai, nggak tahu Gen Z bukan, tapi lebih secara luas. Apakah batasan umur yang dulu masih dipakemkan bahwa produktivitas pensiun harus umur 60, terus harus 50 itu sudah siap-siap, sudah kita ganti. Atau mungkin sekarang lagi tren itu sedikit-sedikit baru kerja 3 bulan, 6 bulan sudah di-switch. Kayak di pom bensin itu switch itu cepet banget itu. Kontraknya nggak sampai setahun itu, tahu-tahu udah di-switch. Apakah sebenarnya setuju nggak sih produktivitas itu dinilai dari usia atau semangat dia etos kerja? Karena banyak kok yang saya melihat bahwa sudah pensiunan ternyata dia baru buka usaha kafe dan dia masih energik. Orang-orang umur 56, 57, saya ngeliat ya memang fisikalnya masih fit gitu loh. Apakah itu hanya dilihat dari hanyalah umur, sekedar angka, atau sebenarnya produktivitas itu bisa dilihat dari kamu masih bisa kerja nggak sih? Kamu masih bisa berkreatif nggak? Menurut kakaknya HRD ini menilai umur kedepannya harapannya gimana? Apakah nanti kakak pasti akan masuk umur tua kan? Apakah juga berharap aku jangan sampai rek nanti 2 umur sekian saya di-cut padahal saya masih energik nih, gitu loh. Terima kasih, semoga terjawab tiga-tiganya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan masih diingat karena memang kembangannya banyak kalau Mas Dewa yang bertanya itu. Itu yang agak mohon maaf Mas Dewa, itu yang agak menyulitkan karena sebetulnya poin pertanyaannya sudah, tapi kemudian dikembangkan panjang. Jawab itu, sendiri saja. Iya, itu yang kadang-kadang membingungkan. Tapi yang pertama tadi agak kurang tepat ya karena pertanyaan ditanyakan ke HR yang Gen Z gitu kan. Silakan ditanggapi yang pertama tadi. Kalau yang pertama kita melihat Gen Z itu seperti apa gitu ya. Nah, Gen Z itu unik. Gen Z itu unik, Pak. Ya, jadi, ini menilai dirimu sendiri ya, Mbak ini ya. Silakan ya. Unik, dia itu sebenarnya tipe orang yang tidak mau terlalu diatur. Tapi dia masih mau untuk diberikan arahan. Bingung nggak, Pak? Bingung ya pasti ya. Mau diatur tapi dikasih arahan gitu. Nah, kalau di Gen Z sendiri itu sebenarnya cukup kasih satu arahan, dia pasti akan mengembangkan lebih banyak lagi gitu. Dan kita itu bukan tipe orang yang mau secara jelas dijelentrehkan kamu harus gini. Kita nggak mau terkungkung itu. Kita itu kita dikasih satu pekerjaan ya kita akan mengerjakan dengan cara kita gitu. Tergantung nanti kalau misalnya pekerjaannya ada yang merevisi atau seperti apa, nah itu beda lagi seperti itu. Nah kalau di kasir pintar itu sendiri kita itu bisa bilang kalau pekerjaan kita itu crafting, Ibu. Kenapa crafting gitu ya? Karena kita ada yang namanya OKR, objektif key result kayak gitu, yang mana di setiap tahun kita itu ada yang namanya project yang based on OKR seperti itu. Jadi karena supaya untuk tidak
bosan Gen Z-nya seperti itu ya, melakukan pekerjaan terus-menerus itu saja. Nah, kita menciptakan sebuah OKR supaya Gen Z itu bisa melakukan pekerjaan yang lain yang mereka mau. Dalam artian jadi ada sebuah key result, tujuan besar company gitu ya. Nanti diturunkan masing-masing ke setiap departemen, dan masing-masing atasan di setiap departemen itu akan menanyakan inisiatifmu apa kalau tujuanmu seperti ini. Nah, itu yang bikin kita semangat, Pak. Jujur itu yang bikin kita semangat. Inisiatifmu apa kalau misalnya ada tujuan perusahaan kayak gini, inisiatifmu apa. Jadi kayak di challenge gitu ya. Kayak di challenge, kita suka tantangan kayak gitu. Itulah Gen Z. Ya. Dan kalau misalnya kita secara runut ya, kamu harus gini, jujur kita nggak terlalu sukanya yang gitu. Apa inisiatifmu untuk melakukan untuk mendukung tujuan besar perusahaan ini? Ya, anak-anak Gen Z itu anti mainstream memang. Betul. Ya. Kalau diarahkan gitu, pasti mencelat gitu ya. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana Anda menilai orang tua-tua ini? Karena saya kan pernah di perusahaan konvensional yang dulu saya kerja di distributor es krim gitu. Nah, jadi banyak usianya, mohon maaf, lebih senior ya. Betul. Nah, jadi saya melihatnya itu justru gen generasi X ya Pak ya, generasi X ke atasnya itu bahkan lebih suka yang terstruktur seperti itu, yang rapi gitu. Maksudnya pekerjaannya itu dari Senin sampai Jumat ya itu. Ya, follow the rules gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Nah, karena memang perusahaannya bukan yang agile, maksudnya yang memang ada barang ya sudah gitu, ada barang ya sudah kayak gitu. Nah, jadi tidak perlu, maksudnya bukan tidak perlu effort banyak, tapi tidak seberapa pengaturannya itu tidak seberapa pekerjaannya simple gitu ya, pekerjaannya simple. Susah di startup sendiri. Nah, kalau di perusahaan lama, saya itu menilainya kalau yang di generasi Bapak Ibu tuh lebih mudah diatur, seperti itu, lebih mudah diatur, asal jelas aja strukturnya seperti itu. Cuma karena apa ya? Dan terus harus ada drivernya gitu. Jadi bedanya dengan anak Gen Z itu dilepas berkreasi sendiri. Tapi kalau generasi X itu guidance-nya harus jelas betul. Ya, karena dia selalu follow the rules. Jadi jangan harap mereka inisiatif tapi jangan harap mereka kemudian out of the box. Mereka lebih banyak di dalam kotak berpikirnya, begitu. Menurut dirimu loh ya. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Menurut saya loh, Pak. Sekarang yang terakhir sebelum kita ke iklan, menurut Aini lagi, kalau bicara soal produktivitas, apakah umur berpengaruh? Itu pertanyaan Mas Dewa tadi, betul ya? Betul. Apakah umur berpengaruh atau enggak, tergantung yang bersangkutan begitu? Kalau kita berbicara produktivitas organisasi ya Pak, kita nggak bisa menggunakan kacamata perseorangan. Dalam artian, ternyata bisa kok umur 56 masih bisa produktif, itu kan kacamata personal. Tapi kalau kita pakai kacamata produktivitas organisasi nggak bisa dong, karena organisasi itu punya strategi. Misal nih, dalam sebuah organisasi dia misalnya Pertamina, jangan Pertamina deh, di kafe misalnya. Kenapa kok harus karyawannya itu harus usia muda? Ya karena strategi mereka adalah untuk target marketnya memang orang-orang yang suka dengan penampilan seperti itu. Nah, jadi kita nggak bisa yang serta-merta bilang apakah pekerjaan produktivitas dan segala macamnya itu berkaitan dengan umur. Ya kita nggak bisa, tergantung dengan strategi perusahaannya. Tergantung kita yang generasi muda ini apakah mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa memprovide untuk usia-usia tua. Nah, misalnya ada nih anak muda yang dia itu bisa Pak menciptakan restoran yang untuk autism orang tua. Itu kan tidak melulu soal umur kan. Nah,
Bagaimana cara-cara kita yang mungkin masih bisa diberikan produktivitas di masa kerja, produktivitas masa muda dan bisa menciptakan pekerjaan untuk mereka, ya why not gitu. Tapi kita tidak terkungkung dengan produktivitas karena usia di Mbak ini meyakini bahwa usia sangat sangat pribadi lah ya, tergantung orangnya gitu ya. Kalau orang yang bersemangat mau umur berapapun tetap bersemangat begitu ya. Singkat Bu Novi mau menambahkan sebelum kita ke iklan, dari 3 pertanyaan itu apa yang paling menarik menurut Bu Novi untuk ditambahin? Yang paling menarik sebenarnya kita nggak bisa lagi ya sekarang itu mengkotak-kotakkan generasi-generasi gitu ya, karena sebenarnya ini sudah menjadi sesuatu yang real ada di tempat kita, bahwa ini dibikin generasi-generasi atau pembagian itu hanya untuk memudahkan. Tapi kenyataannya ketika sudah kita join, kita gabung di tempat pekerjaan, ya ini adalah tim yang satu gitu Mas. Jadi gitu, kalau sekarang saya nggak terlalu menaruh ini sebagai sesuatu yang paradoks atau berlawanan gitu. Karena ya mau nggak mau yang senior juga belajar untuk memahami yang muda juga harus mau belajar memahami kebiasaan-kebiasaan orang tua. Karena karena ini bukan untuk membela diri, karena kita dulu dibesarkannya di zaman yang tidak fragile gitu ya, atau fragile atau agile sekarang. Kita dibesarkannya di dalam situasi yang banyak hal-hal itu memang sangat berbeda dunianya, apalagi sebelum Covid gitu. Jadi ada banyak lah, kita dibentuk oleh lingkungan gitu ya. Ketika sekarang lingkungannya seperti itu, maka ya melahirkan generasi-generasi yang seperti sekarang ini, yang teman-teman Gen Z itu. Tapi kita dulu dibesarkannya dalam situasi-situasi yang zaman saya kalau ulangan yang ada GBHN, garis besar haluan negara, Repelita, kalau, kayak gitu itu. Ya itu kalau dulu saya bukunya itu saya ingat pengetahuan HPU kewarganegaraan bukan? Ya mungkin lah sejenis itu, sampai lupa juga PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Oh, Pendidikan Moral Pancasila. Kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu kita itu dari negaranya sendiri itu sudah rencananya 5 tahun, 10 tahun seperti ini, baru dipretel-pretel. Nah, kita karena itu tadi diciptakannya kemapanan secara ekonomi dan sebagainya, sehingga kita bekerjanya lingkungannya seperti itu, maka kita beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang yang memang situasinya memang sangat dinamis itu, ya memang akhirnya tuntutannya menjadi seperti itu sih. Gitu sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi mungkin kita sudah tidak usah mengkotak-kotakkan lagi, tetapi lebih melihat bagaimana kita sama-sama bisa memahami kebiasaan yang berbeda. Karena sebenarnya selain perbedaan generasi itu, karakteristik individu masing-masing itu sebenarnya sudah sangat menyulitkan gitu ya. Dengan orang yang macam-macam gitu, tadi generasinya sama-sama generasi X, sama-sama milenial, sama-sama Gen Z, tapi kalau karakter yang dominannya berbeda, itu juga menghadapinya mereka juga tidak gampang. Jadi harus ada cara-cara tertentu yang, kalau misalnya ini contohnya gini nih, saya punya klien yang orangnya itu sangat sistematis gitu ya, sistematis, terorientasi terhadap proses dan komplain terhadap aturan-aturan. Karena bisnisnya memang seperti itu, bisnis dengan risiko tinggi karena proyek-proyek bikin ketegangan tinggi itu. Nah kan akhirnya membentuk karakter di dalam organisasinya kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya saya yang kepingin program ini cepat jalan, yang di sana orientasinya terhadap ketertiban, keteraturan, perform sesuatu itu, saya nggak boleh dikit-dikit bicara, Pak supaya cepat gitu. Karena cepatnya saya ini akan berbenturan dengan kepentingannya di perusahaan yang mengutamakan kehati-hatian, yang sangat mengutamakan prudent gitu ya, risiko tinggi. Jadi kalau saya bicara nggak bisa, ini bisa sambil jalan supaya cepat Pak. Nah itu bahasa yang kita nggak bisa bicara, tapi harus ngomong dengan sesuatu yang lain yang membuat mereka tahu bahwa memang harus cepat, tapi tidak dengan mengatakan pakai kata-kata cepat misalnya kayak gitu. Nah itu gampangannya seperti itu. Terus kalau yang tadi produktivitas, mungkin itu tadi yang produktivitas itu kalau dari saya ya sebenarnya nggak ngelihat usia, Mas Aldi usia berapa, saya usia berapa gitu kan. Itu buktinya kita masih masih punya manfaat untuk banyak orang gitu ya. Terus kemudian memang harus dari kita sendiri yang membuat kita ini harus tetap berarti gitu. Artinya kalau ketika bekerja mungkin dari muda ya nggak cuman sekedar datang pagi pulang sore hanya yang seperti itu gitu. Jadi kayak ada yang mengatakan pasukan 806 atau pasukan masuk jam 8 tengahnya nggak tahu ngapain, pokoknya jam 4 pulang seperti itu.
Seperti itu. Jadi ya kita sendiri yang bagaimana kita mengisi hidup kita dengan sesuatu sehingga kalau kita ini sendiri di usia tertentu yang dianggap banyak orang itu sudah usia tidak produktif, kita sendiri tidak produktif, itu impact tidak enaknya itu ke kita sendiri, gitu kan ya, masih merasa banyak hal bisa dilakukan tapi kesempatannya udah nggak ada, networkingnya udah nggak ada, gitu kan. Akhirnya kan jadinya menjadi lebih kena ke diri sendiri. Menurut saya gitu, Mas Aldi. Kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Kita ke pertanyaan dari Bu Resa. Terima kasih ya Bu Resa masih mengikuti talk show ini. Kalau Bu Resa gini, tadi disebut kalau di masa sekarang dunia kerja nggak bisa dikotak-kotakan karena yang tua dan muda saling melengkapi. Bagaimana kalau ada yang sudah tua, tidak produktif pula dan tidak punya kontribusi apa-apa tapi masih saja dipertahankan oleh owner? Apa yang harus dilakukan oleh HR? Saya bisa ngomong ini. Mungkin ini ingon-ingon atau apa? Enggak, mungkin gini ya, kalau saya lihat ada di masa mudanya berjasa gitu ya, kan ada juga bisnis-bisnis yang ada orang-orang tertentu yang di awal bisnis itu berjalan itu mereka sangat berharga gitu ya, maksudnya sangat berharga itu ya mereka ikut merintis dan membesarkan sampai perusahaan ini jadi besar seperti sekarang. Nah mungkin ini aja menempatkannya itu di bagian-bagian yang tidak terlalu mengganggu operation. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu, mau sebagai advisor atau apalah yang mungkin nggak harus tiap hari kerja. Tapi dalam beberapa hal mungkin bisa ditanyain pendapat. Tetapi jangan masuk operation karena banyak aturan yang sudah mungkin nggak relevan lagi gitu ya. Banyak aturan ini sudah nggak relevan. Itu satu aturan, dua terus ada hal-hal yang secara tren juga nggak bisa ngikutin yang seperti itu. Nah kalau menurut saya seperti itu sih Mas Adi, gitu. Jadi tetap boleh atau ada di sana tapi tidak diberikan peran yang langsung berkaitan sama operation untuk sebagai balas jasa, kalau mau dibilang balas jasa atas apa yang dilakukan. Mungkin lebih kontrol-kontrol ke belakang gitu ya, ke ngasih masukan kayak gitulah, melihat kebersihan atau apa yang gitu-gitulah gitu. Atau mungkin ngurusi catering yang kayak gitulah, yang sesuatu yang mungkin tidak punya impact besar terhadap operation. Kalau saran saya gitu. Ya. Ini mungkin agak susah ditanyakan ke Aini karena dia nggak punya pengalaman untuk menangani ini. Tapi mungkin di perusahaan sebelumnya ya. Kalau di perusahaan sebelumnya enggak ada sih Pak. Maksudnya enggak ada ya? Enggak bekerja, enggak ada. Karena kita kan swasta ya, bukan? Iya. Anak-anak Gensi susah untuk diajak membayangkan kalau kayak gini. Rasanya ini di luar nalar mereka gitu. Di luar nurul. Tapi di kasir pintar itu ada yang usianya ya milenial, senja gitu Pak. Sobat senja saya gitu. Itu jadi ya beliau posisinya di ini ya bukan operasional tapi tetap di undernya HR. Security misalnya gitu, bukan? Security kebersihan kayak gitu-gitu. Oke, itu memang usianya. Tetap kami buka yang di kami tetap menerima, cuma memang sesuai dengan keahliannya seperti itu. Kalau keahliannya memang bisa di selain itu, ya kita pasti buka kesempatan seperti itu. Asal asesmennya masuk. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Bu Resa, karena ini sebenarnya Bu Resa nggak perlu jawaban ini ya. Ini hanya ngetes aja ini. Pegel. Ya. Kemudian ini ada yang menarik ini. Bagaimana Green Flag Startup bisa menjadi tempat belajar sekaligus wadah pembentukan karakter profesional? Nah ini kan penting ya, karena anak-anak startup ini, anak-anak Gensi ini juga perlu diarahkan, jangan sekedar startup terus kemudian bergabung di situ ternyata nggak ada jenjang karir, nggak ada apa, monggo Mbak ini. Kalau di Kasir Pintar sendiri kita itu ada yang namanya career development Pak. Untuk di sana itu ya untuk karyawannya sendiri supaya mereka punya peningkatan development di personal ataupun di organisasi. Kalau di kami itu ada yang namanya kalau di startup sendiri ya Pak ya. Startup sendiri itu peningkatan karirnya enggak seperti vertikal gitu. Maksudnya kita itu ada peningkatan karir tapi bisa aja ke kanan, bisa aja ke kiri gitu. Bisa aja ke atas, tapi nggak mungkin ke bawah. Gitu. Nah, jadi kalau di kami itu bisa aja kalau di startup ya. Kalau di startup pada umumnya itu bisa aja misal nih dia yang awalnya pegang
HR misalnya, Ya. berubah jadi HR spesialis, nah gitu. Jadi keahliannya beda seperti itu. Nah, tapi kalau di kasir pintar sendiri, karir path-nya itu memang sudah ada dalam artian kita dalam satu posisi itu sudah ada levelnya sendiri, ada level junior, ada level middle, ada level senior seperti itu. Jadi peningkatan karirnya di kasir pintar itu seperti itu. Dan lagi cara HR di kasir pintar untuk supaya karyawan itu tetap ada karir development-nya, kami ada yang namanya karir mobility, Pak. Jadi kami itu ada budaya yang setiap karyawan itu bisa mencoba hal baru di luar kesehariannya mereka. Jadi misalnya saya pernah berkoordinasi atau ikut terjun langsung nyemplung bersama tim programmer untuk menciptakan sebuah aplikasi aset manajemen. Gitu. Jadi meskipun saya bukan programmer, saya bisa terjun di sana seperti itu. Gak malah ngerepoti dirimu, enggak ya? Enggak. Enggak malah ngerepoti. Iya, tanya terus soalnya. Lah ya. Ini orang kerja ditakok Mbak ini kira gitu. Atau misalnya kalau saya kan di asset management atau misalnya di HR recruitment employee branding itu bisa kerjasamanya atau bisa kerjasama koordinasinya sama tim marketing buat kampanye employee branding di media sosial kami seperti itu. Jadi satu sama lain itu bisa belajar lintas divisi malah. Kayak gitu. Dan itu sangat respect ya teman-teman terhadap program itu sangat respect ya. Betul seperti itu. Jadi kita tahu ternyata jalannya programmer itu seperti itu. Ternyata jalannya HR itu seperti itu. Nah, jadi mereka bisa nambah wawasan profesional mereka sendiri seperti itu. Wawasan bisnis mereka tuh lebih tajam lagi gitu loh, Pak. Terus ada lagi ini masih diperkuat lagi sih, Pak. Kita kedepannya itu ada yang lintas fungsi gitu ya, misalnya HR ya. HR itu kan kami fungsinya dipecah lagi kan. Ada HR recruitment, ada HR operational development, ada combine seperti itu. Nah, nanti kedepannya harapannya itu saya misalnya itu belajar ke combine belajar ke HR recruitment belajar ke saya seperti itu. Nah, jadi harapannya mereka bisa wawasan bisnisnya bisa nambah seperti itu ya. Mereka tahu banyak hal. Jadi setelah dari kasir pintar mereka bisa buka bisnis sendiri karena mereka sudah tahu wawasan bisnisnya kayak gitu. Jadi di situ cara HR di kasir pintar internasional itu untuk mengembangkan karyawan agar bisa tetap profesional tapi tetap dengan arah tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Ya, ada komentar Bu Novi? Ini menarik sekali ya. Jadi menarik sekali karena sebenarnya dan ini saya baru dengarkan ini bahwa di startup ternyata juga program pengembangan karyawannya sebenarnya sama dengan kalau kita berada di perusahaan yang biasa, yang konvensional, katakan konvensional, di mana program-program pengembangannya seperti itu gitu ya, memungkinkan bahwa orang itu secara karir dia nggak harus ke atas gitu vertikal, tetapi bisa horizontal, terus kemudian juga ke yang lateral yang setara gitu ya, karena itu Mas, orang ini perlu exposure untuk mengenal semua bagian yang ada di bisnisnya supaya kemudian ketika dia di posisi yang lebih tinggi dia akan lebih siap karena dia sudah ngerti perspektif dari masing-masing departemen gitu. Nah, tinggal memang bagaimana kita menyiapkan kompetensinya supaya ketika mereka tadi itu dimutasi atau pindah-pindah di bidang tadi itu mereka nggak kagok gitu ya, nggak kagok. Terus kemudian punya hal-hal dasar atau kompetensi dasar yang sudah siap sehingga masuk ke sana tadi itu nggak bertanya masalah tidak ngerepoti gitu. Tapi mereka tahu misalnya dasar-dasar problem solving harus seperti apa, terus project management seperti apa gitu kan, sehingga ketika masuk Mas itu mereka ya itu tadi berperan di sana sambil mereka belajar. Mbak ini mungkin juga nggak akan belajar memprogramnya seperti apa, tetapi dia pegang yang bagian yang lainnya, misalnya tadi project manajemennya kayak gitu, kayak ikut terlibat di promosi produk baru gitu, ya mungkin lebih tahu caranya memasarkan sebuah produk itu ternyata seperti ini loh, sehingga lebih memahami konteks pekerjaan dari orang-orang marketing sehingga itu nanti bisa digunakan untuk kalau kembali lagi ke HR, begini lo harus statementnya ke mereka. Oke. Sayang waktu kita nggak cukup, tapi sebagai pertanyaan terakhir sekaligus closing statement, apa tips untuk anak-anak muda yang pengen bekerja di perusahaan startup tapi mereka mesti memilih yang green flag ya, supaya mereka jelas jenjang karirnya, supaya mereka juga sustainability karirnya jelas, career path-nya ada gitu. Apa Mbak tipsnya?
Tipsnya yang paling utama itu ya ini di proses awal Pak. Jadi proses rekrutmen kita sebagai Gen Z harus menggali gitu ya ke HR-nya di sebuah perusahaan itu, apakah memang HR-nya itu jelas menjelaskan atau masuk akal menjelaskan budaya kerjanya mereka gitu ya, transparansi soal gaji juga, soal beban kerja juga. Terus kalau dari usernya apakah jelas menjelaskan bagaimana cara men-treat karyawannya seperti itu. Dan juga yang paling basic itu adalah cari media sosialnya, LinkedIn dari masing-masing perusahaannya. Kalau misalnya dari LinkedIn perusahaannya itu rata-rata karyawannya banyak yang beberapa tahun, dalam artian tidak setahun 2 tahun seperti itu ya, maka perusahaan itu sudah pasti punya gitu pengembangan karir dan bisa menghargai karyawannya. Jadi karyawan di dalamnya itu bisa mempunyai masa kerja yang lebih banyak di dalam sana seperti itu, atau program-program lainnya di media sosialnya juga seperti itu sih Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nurul Aini, SM, HR Operasional dan Development PT Kasir Pintar Internasional. Bu Novi, apa closing dari diskusi kita hari ini bersama Kasir Pintar? Iya, kita belajar hari ini mengenal tentang startup yang green flag, seperti itu. Dan sebenarnya kalau beberapa hal tentang prinsip pengelolaan HR-nya, saya lihat memang sebenarnya garis merahnya sama. Cuman memang karena ini skalanya mungkin belum terlalu besar gitu ya. Terus dinamika usahanya juga sangat luar biasa karena scalable itu tadi. Sehingga banyak hal yang kita mungkin harus perhatikan. Maksudnya benar-benar karena misalnya kan ini sebenarnya tidak ada terlalu banyak jarak antara yang atasan sama bawahan. Betul. Di beberapa tempat bahkan mereka bisa manggil nggak harus bapak, ibu gitu ya, bisa sebut nama kayak gitu kan. Karena ya itu tadi banyak hal yang dirasa itu kebebasannya tadi itu seperti itu. Jadi kalau sudah memilih startup ya itu tadi beberapa hal yang menjadi konsekuensi, misalnya tentang waktu kerja, tentang waktu kerja mungkin dampaknya ke beban kerjanya seperti itu. Terus kemudian itu tadi dinamika bahwa ada perubahan yang cepat, ya itu harus diterima gitu, karena jangan sampai terus kita kerjanya di sana tapi membayangkan bahwa wah kok jadi terancam posisi saya gitu kan. Oh ini baru dikasih ini kok berubah lagi seperti itu. Jadi itu tadi kalau Anda masuk ke sebuah organisasi maka pakailah baju yang selengkap-lengkapnya atau kostum yang selengkap-lengkapnya dari organisasi yang Anda masuki. Supaya itu tadi ketika kita bekerja yang penting adalah secara profesional kita juga bertumbuh, secara pribadi kita juga bertumbuh, sehingga nanti dimanapun kita bekerja, mau pindah dari startup mau pindah ke perusahaan biasa masuk ke startup, tetap etos kerjanya itu yang dibawa gitu. Oke. Sambung dengan kegiatan-kegiatan terdekatnya MSI, program-program terdekat MSI apa, Bu Novi? Oke, kalau program terdekat kita ini nanti di 25 Oktober ada buka untuk publik sertifikasi dan pelatihan dan sertifikasi BNSP, sekretaris administrasi dan juga digital marketing. Lalu di 29 Oktober training for the trainers. Nanti kita juga punya yang digital marketing untuk teman-teman muda. Konten kreator. Sosial media. Sosial media marketing course kayak gitulah marketing course. Ya, jadi itu yang yang salah satu yang megang itu si Reza. Ya. Isinya nanti seperti apa ya, itu tadi tentang bagaimana teman-teman muda yang kepingin mengerti tentang masalah sosial media. Karena nanti pengajarnya bagus sekali, dosen dari Telkom University. Oke, baik. Seperti itu. Ya. Silakan untuk Anda tidak tertinggal informasi-informasi dari MSI di 0811 340 5557. Ya, itu nomor saktinya. Mbak Aini, terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak. Sukses selalu untuk Mbak Aini, sukses untuk Kasir Pintar Internasional ya. Iya, sama-sama gini dong. Iya, oke. Bu Novi, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, kita mau gini-gini bareng ya. Oke. Sampai ketemu minggu depan ya. Dah.